لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا معرك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم صفر النجاة إيمانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحق على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم آمين واكرمنا بنور الفهم آمين وافتح علينا بمعرفة العلم آمين وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين آمين yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Jais, kepada Ustaz Bisri dan kepada segenap asatidz kiram dan para jemaah. Insyaallah malam tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan semua. Insyaallah kita mendapatkan barakah berkat kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam qasidah Burdah disebutkan Bushra lana ma'asarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhajimi lamma ja'allahu da'ina li ta'atihi bi aqwamir rusli kunna aqwamal umam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kasih, Nabi Muhammad dijadikan sebagai afdalul makhlukin, paling sempurnanya makhluk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ada seorang syair mengatakan, mengungkapkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajmalu min kalam qaraqat aini. Wahai Nabi Muhammad, wa ajmalu. Ajmalu itu kalau dalam ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu alat, kalau ilmu pesantren, mengikuti wazan isim tafdil yang maknanya itu tinggi. Kalau karim artinya mulia, kalau akram artinya paling mulia, kalau kabir artinya besar, kalau akbar artinya maha paling besar. Ini wa afdal, kalau fadil apa? Mulia, tapi kalau afdal paling mulia. Kalau jamil sempurna, kalau ajmal paling sempurna. Banyak pembahasan itu enggak jadi pembahasan pada malam ini. Wa ajmalu minka talaqat aini. Seorang syair mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau ini sungguh sempurna, engkau ini dilihat itu nyenang. Jenengan yang lihat Nabi Muhammad, pasti saya jamin bakal jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku wahai Muhammad melihat makhluk yang lebih sempurna melainkan dirimu wahai Muhammad. Wa ajmalu minka lam taraqat aini wa akmalu minka lam talid nisa'u. Jadi wa akmalu, Nabi Muhammad itu sempurna. Sempurna, tidak ada makhluk yang paling sempurna melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya tidak pernah didapati seorang ibu yang melahirkan sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itu kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai saking sempurnanya, saking mulianya, saking indahnya, karena qad khuliqta kama tasha'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aib. Nabi Muhammad diciptakan tanpa ada aib, tanpa ada cacat, tanpa ada kekurangan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Karena qad khuliqta kama tashta'u. Seakan-akan itu Pak, Bu, Nabi Muhammad ketika dalam penciptaannya, dalam pembentukan tubuh Nabi Muhammad itu seakan-akan Nabi Muhammad memilih sendiri, Pak. Nah, kita lah hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek, kulitnya ada yang putih, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nabi Muhammad enggak. Contoh ada hidung A, B, C. Yang paling bagus yang A. Itu Nabi Muhammad pilih sendiri, hidungnya pilih sendiri. Ada mata 1, 2, 3. Yang paling bagus yang pertama. Nabi Muhammad pilih. Karena qad khuliqta kama tashta'u. Seakan-akan itu Pak, Nabi Muhammad memilih anggota tubuhnya sendiri. Bebas Nabi Muhammad, sempurna. Nah, kita wudu satu mut. Kalau dalam ilmu fikih satu mut itu satu genggaman. Jenengan nak wudu, kira-kira cuma air satu genggaman cukup nggak badan? Jenengan nak wudu cuma air segini, cukup nggak badan? Nah, jenengan buatan ya. Nah, Nabi Muhammad itu satu mut itu cukup Pak. Jadi Nabi Muhammad ini ketika air ditaruh di wajahnya sedikit mau, itu otomatis airnya merata kepada tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sempurnanya Pak. Bahkan setiap orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan musuhnya Abu Jahal musuhnya guys. Musuhnya Nabi Muhammad itu nek ketemu Nabi Muhammad kira-kira bagaimana? Jenengan ketemu kali yang jenengan enggak senangi, ngapun bahasanya campur, kalau sanes yang mereka salah. Nah, nek jenengan ketemu kali orang yang jenengan keseli, jenengan musuhi, kira-kira pripun nek ketemu? Nek ketemu menteng-menteng lah kok. Delik. Nah jenengan enteng aja dulu. Apa enggak gitu? Nek Nabi Muhammad enggak, Abu Jahal ketemu Nabi Muhammad enggak kepentingan apa Muhammad, enggak gitu. Abu Jahal ketika ketemu berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW itu nunduk Pak, nunduk. Jadi nunduk, wah Muhammad ya, langsung nunduk. Kenapa Pak, Bu? Kenapa? Ada yang tahu? Takut dia jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini berkat kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama ada Allah daiman di taatihi biar kami ruslikunna akramal umami. Kita ini Pak umat Nabi Muhammad. Wa huwa wa in ja'al akhir muqaddamun yamshuna tahta liwa'i man nadana. Ya ummatal Islam ya awal musyaffi'in wa musyaffa'in ana qasula atawana. Fa huwa wa in ja'al akhir muqaddamun yamshuna tahta liwa'i man nadana. Kita umat Nabi Muhammad itu umat yang datang akhir sendiri. Enggak Bu, leres Pak, Bu. Datang dulu ada umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Isa. Itu banyak umat-umat terdahulu. Tapi kita datang terakhir. Kita datang terakhir, umur kita enggak panjang. Jenengan umurnya berapa Pak? Mantap Pak. Pengennya berapa wes? Jenengan pengennya berapa? 100 tahun? Yang pengen 100 tahun, tak doain mudah-mudahan panjang umur 100 tahun. Pengen 100 tahun Pak, Bu? Oh, enggak pengen. Cuma pengen 100 tahun. Nih dalam keadaan sehat tuh pengen. Tapi nih sekarang tuh 70 tahun tuh merepoti. Iya Pak? Bu. Nah, itu umat terlebih dahulu tuh umatnya bukan hanya ratusan tahun, bahkan ribuan. Umat Nabi Idris, Nuh itu umatnya ribuan. Ibadahnya ya seimbang dengan umurnya. Tapi ada satu umat yang bikin umat-umat yang lainnya itu iri Pak kepada kita. Itu Nabi Muhammad SAW. Contoh aja, kita umur mengkap paling 100 tahun pun. Nah kita ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa itu malam? Itu malam Lailatul Qadar buat siapa Pak? Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru malam, satu malam Lailatul Qadar. 1000 bulan itu berapa tahun Mbak Bu? Ada yang tahu? 83 tahun. Masya Allah. Nah, 83 tahun satu malam. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita setiap tahun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti pahala kita seberapa banyak Pak Bu? Tidak nutupi umur kita. Umur kita tenggelam dengan pahala kita. Maka dari itu kita sungguh bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin wal mukminat wa zumratul mukminin wal mukminat rahimakumullah, mari sama-sama kita menggugahkan dalam sanubari kita rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sudah jelas dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi, qul, ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau umatmu cinta kepada Allah. Jangan cinta kepada Allah, Pak. Bu. Apa dan ciri-ciri kecintaan jenengan kepada Allah? Buktiin apa? In kuntum tuhibbunallah, apa ciri-cirinya? Fattabi'uni. Ciri-cirinya itu hanya satu, mengikuti langkah jejak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita tuh tanda bahwasanya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad diukur dari seberapa jauh kita mengikuti jejak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaan kedua, jenengan cinta boten kali kanjeng Nabi Muhammad? Cinta nama boten? Apa buktinya? Apa bukti jenengan yang cinta kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah cukup dengan salat kita sebagai bukti kepada Nabi Muhammad? Apakah cukup puasa kita sebagai tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Cukup? Yang penting daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah ialah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bu, wah ibu ngatur di pojokannya dulu. Gak apa-apa bu, gak kelihatan ya bu, gak kelihatan. Jadi ciri-ciri cinta Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Apa sunnah Nabi Muhammad itu? Apa tuh definisi sunnah? Janganlah senang sunnah, ayo kita harus sunnah wal jamaah, ayo kita lakukan sunnah. Sunnah itu apa definisinya Pak Bu? Nah kita nggak ngaji nggak bakal tahu, enggak Pak Bu? Nah jangan tanya sunnah kini apa, anak jangan nak tanggal kali jangan. Pak Bu sunnah kini apa toh? Nah jangan jawab telepon Pak Bu. Jangan jawab telepon. Yang ditanya Pak sunnah itu apa? Ada yang tahu? Nek ngaji tak tahu. Sunnah itu adalah aqwal wa af'al maf'ilan nabi wa aqwalun nabi au takririyyah minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama qala alaihi wasallam. Jadi sunnah itu adalah merupakan perbuatan Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad dan takririyah. Apa takririyah? Perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah pada zaman Rasulullah, tapi Nabi Muhammad tidak melaksanakan dan Nabi Muhammad tidak melarang. Itu takrir. Kita tahu sekarang, oh ternyata sunnah itu bukan hanya perbuatan dengan Nabi, bukan hanya perbuatan Nabi, bahkan ucapan Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad ngomong dengan tetangganya baik bagaimana, itu sunnah. Bagaimana Nabi Muhammad cara makan yang tangan kanan, itu sunnah. Bagaimana cara Nabi tidur, itu sunnah. Jadi setiap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik aqwal wa af'al, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti man ahya sunnati faqad Bani baru kalau kita sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad, kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, kita selalu mengikuti di belakang Nabi Muhammad SAW, baru kita menyandang gelar orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berapa? 1 jam. 1 jam, masya Allah. Niki ngapun jadi yang ceramah setengah 10 nih Pak. Bu. Niki kalau diken dari mawon oleh Habib Zaki bin Abdul Aziz. Jadi yang ceramah Habib Zaki Ustaz Royan pun bukan hak. Nanti dadaan aku dan. Nah, jadi nanti kalau diken Ustaz Jais diken dadaan ceramah. Jadi yang ada kata-kata yang enggak patut kalau ngapun dan niki bahasanya campur aduk pokoknya los.
Lanjut ya Bu, Pak. Nah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa kalau dia sudah menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Kalau dia sudah cinta kepadaku, kelak dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuh pengen masuk surga mau boten Bu, Pak. Masuk surga kali sinten, Pak Bu? Kali sinten? Yusarul mar'u ma'a man ahab. Orang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Nah, jangan cinta sama artis TikTok. Dikumpulkan sama artis TikTok. Iya, artis TikTok masuk surga. Nah, masuk neraka. Nauzubillah min. Jangan cinta sama pemain bola. Iya, kalau pemain bola masuk surga, jangan ikut masuk surga. Tapi nek kita cinta kepada Nabi Muhammad, itu pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma Amin. Kita senang Pak modal selawat. Selawat ini amalan paling mudah, tanpa guru, tanpa kita ngaji selawat pasti diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah pasti diterima, dibalas banget sama Allah. Ada dalam syair, kita sering mendengar syair. Adimis salatu ala Nabi Muhammadin. Oh, selawat baik. Kita bingung dari amal apa ya yang kira-kira Allah tombol, bingung. Salatku apa pasti ditombol oleh Gusti Allah? Sedekahku apa pasti ditombol oleh Gusti Allah? Zakatku apa meneh? Puasaku apa meneh? Tapi ada satu amalan. Amaluna bainal qabuli wa raddiha illa salatu ala Nabi Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Ini amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, semua perbuatan kita itu taradud. Maksudnya bimbang antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan sholat, jenengan yakin sholatnya pasti diterima sama Allah? Yakin jenengan? Jenengan sedekah, apa yakin sedekahnya diterima sama Allah? Masya Allah, yakin berarti ini pengikut Gus Barak. Nah itu jadi ketika kita apa namanya? Misalnya mana? Amalun nabi dan qabuli wa radhiya ila salatu ala Nabi Muhammad. Ada satu amalan yang pasti wajib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti 100% langsung tembus langit. Apa salawatnya? Apa amalannya? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak Nabi Muhammad menjelaskan fadilah salawat. Inna awlan nabi yaumil qiyamah qulu alayya salatan. Nanti sesungguhnya orang yang paling mulia yang bersanding denganku di hari kiamat adalah orang paling banyak salawat. Banyak. Man qala alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah. Banyak. Fadilah salat itu bagaimana? Nah, tadi saya menanggapi jawabannya. Kita tuh yakin apa enggak amal kita diterima? Yakin apa enggak? Nah, amal itu apunten, bukan saya enggak boleh yakin. Dengan kita harus ikhlas dulu. Ikhlas. Tapi kalau masuk surga, jangan yakin enggak masuk surga? Yakin apa betul Pak Bu? Pengen enggak masuk surga? Harus yakin yang masuk surga. Nah, kita ini penduduk surga Pak Bu. Lurus ya? Penduduk surga. Kakek jenengan tinggal. Nabi Adam itu tinggal di mana ini? Namun di surga berarti kita anaknya, cucu Nabi ya. Berarti kita penduduk surga. Yakin. Orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi mati aja, mereka yakin kalau masuk surga setelah pulang setelah pulang ke rumah Bapak. Yakin banget mereka Bapak. Masuk surga yakin banget. Nah kita kok yang pasti, insya Allah selama orang dalam dirinya tertancap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah. Pasti itu. Maka dari itu kita kalau dimasuk, kalau ditanya kita masuk surga apa enggak harus ya? Kenapa? Karena ucapan adalah dengan insya Allah masuk surga betul. Insya Allah masuk surga. Tapi milih saya. Nah, jangan punya dosa ya, jangan masuk neraka yang dibersihin dulu, dicelupin. Orang nyuci nih Bapak. Nek lagi nek reget, cuci saya lagi. Nah maka dari itu kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad diukur dengan seberapa jauh kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya melanjutkan ayat yang pertama tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, apa balasan Allah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Yuhibbukumullah. Ada syarat, ada jawab. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian cinta kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta.
Kalau Allah sudah cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menghapuskan segala dosa yang ada pada diri kita. Jenengan punya dosa dan perbuatan babu. Mudah-mudahan dengan berkat kita mencintai Nabi Muhammad, dengan berkat kita membacakan kisah Maulid Nabi Muhammad, dengan kita berkumpul bersama, bertawajjuh bersama, berdoa bersama, berzikir bersama, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa yang banyak, dosa yang lalu, dosa-dosa tersebut mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Maulid sudah sanadnya sudah jelas, sanad silsilah zahabiyah. Apa silsilah zahabiyah? Rantai emas. Nah, jenengan ngaji, niku nanti dilihat sama gurunya, sama Allah tuh dilihat. Kau itu muridnya siapa? Ada orang ngaji cuman ini ngaji sama bulan ngaji sama bulan ngaji sama Google. Ada yang begitu. Hati-hati. Zaman sekarang ini ngeri. Orang yang manja ustad. Wah keren. Kopiahan, kopi hijau, kelambinya hijau. Sok banget ustad ada. Banyak sekarang. Padahal, boten paham agama. Nanti punya murid, diajari muridnya, padahal ngaji kali Google. Banyak Pak nonton. Nah sekarang akhir zaman. Nah, tapi kalau silsilah zahabiyah itu rantainya emas pasti. Contoh di jenengan belajar kali jenengan. Kalau Ustaz Jaid, Ustaz Jaid belajar kali Habib Syekh bin Mustafa Ba'abud, Habib Syekh apa namanya mondok di tempat Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf gurunya lagi sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya silsilah zahabiyah. Jadi nanti nih jenengan ditanya sama malaikat yang di kuburan enak Pak, nah jenengan punya guru. Coba. Kau ini sapa? Nongso. Kau ini sapa? Aku muridnya Ustaz Jais. Kok Ustaz Jais muridnya Habib Syekh? Wah, guys. Maksud kau enak kalau jenengan punya guru enak. Enggak usah dilihat amalnya jenengan, enggak dilihat. Tapi dilihat kalian gurunya jenengan. Dilihat, kau ini muridnya sapa? Oh muridnya Ustaz Jais, muridnya Habib Syekh, muridnya Habib Mustafa Ba'abud. Guys, masuk surga. Allahumma amin. Kenapa kita ngaji? Itu guru-guru kita ini para Sadah Al-Ba'alwi. Siapa Sadah Al-Ba'alwi? Mereka yang memiliki nasab kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik nasab ayah, keturunan ataupun nasab ilmu. Kita alhamdulillah kita menghadiri majlis, ada namanya majlis Jalsatul Isnin, majlis bersama Al-Habib Syekh bin Mustafa Ba'abud, yang mana Habib Syekh itu merupakan cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu Baitil Mustafa Nuri hum amanul ardi fadakiri syubihum bil anjumi zuhri mislama qad ja'a fis sunani. Ahlu Baitil Mustafa, keluarganya Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Baitul Mustafa hum amanul ardi fadzakir. Ahlul Baitul Mustafa itu cucunya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bisa menjaga ketentraman, yang bisa menjaga segala daripada macam musibah, bahaya itu dengan adanya cucu Nabi Muhammad SAW. Hum amanul ardi fadzakir subbihu bil anjumi dhuhri min al-qajabi. Senang jadinya kalau kita di daerah kita atau di kabupaten kita terdapat cucunya Nabi Muhammad, itu merupakan benteng buat kita. Kita harus berpegang teguh kepada beliau. Karena apa? Darahnya Rasulullah mengalir pada darah beliau, para habaib salafun saleh, para zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan beruntung ngaji kali Jaid maulidan, gurunya sudah jelas, sanadnya jelas menyampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tinggal kembali kepada kita. Kita tuh mau serius apa enggak mengaji ilmunya Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini malam hari ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dan kita kelak bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, keluarga-keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW. Itu merupakan impian para ashabul salih. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam muridnya wa belighil muhtara'anna min salatin wa salami. Apa itu dalam bait ketika Muhammadul Diam itu
wa krimil arwaha minna biliga khairil anami wa bihi muqtarana min salatin wa salama wahdina nahja sabili bihi nas'ad wa nus'ad. Nah, itu ada mengatakan, beliau apa mengatakan? Kita ini amal kita ini tidak ada, tidak boleh dilakukan, hanya ingin berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua amal kita itu, semua cita-cita kita itu tidak lain dilakukan, hanya ingin berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini, di malam yang penuh barokah ini, kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sadar dunia akan kita tinggalkan. Semua yang kita miliki akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kita bawa merupakan amal yang bisa membahagiakan kelak kita di akhirat. Mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala macam bahaya, bencana, musibah yang ada pada negara kita, yang ada pada daerah kita, yang menimpa pada keluarga kita, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diberikan rezeki yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan rezeki yang fid dini wa dunya wal akhirah, dan kita dijadikan orang-orang yang bisa menjadi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat, orang-orang yang bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Mungkin sekian dari saya, jika ada banyak kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.